Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita melanjutkan pembelajaran dengan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, yang insyaallah kita sudah 4 bab dibaca. Ini melanjut ke bab kelima. Di sini penulis memberikan judul Babud Du'ai ila syahadati alla ilaha illallah. Bab pembahasan tentang seruan atau dakwah kepada syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Atau kita sering dengar istilah dakwah ya, seruan dakwah. Jadi di bab ini penulis akan membawakan beberapa dalil bahwasanya yang harus menjadi prioritas utama bagi diri kita dalam berdakwah ya, dalam dalam menyampaikan risalah, yaitu berkaitan dengan tauhid ya, kait dakwah kepada tauhid ya. Kita lihat dalil-dalil yang dibawakan oleh mu'alif di sini. Qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, Qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ya, ini ayatnya masih ada lanjutannya ya. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin ya. Surat Yusuf ayat 108. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini setiap ada lafaz perintah di Al-Qur'an, qul ya. Qul huwallah, katakanlah. Ini khitabnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga menjadi dalil bahwasanya Al-Qur'an itu firman Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ini adalah karangan sendiri ya, bikinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ngapain dikasih katakanlah, dia sendiri yang bicara gitu kan. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala yang kalam, yang berbicara. Katakanlah hadihi sabili, inilah jalanku ya. Inilah jalanku. Ad'u ilallah ya. Aku menyeru. Ujian apa? Aku menyeru ya kepada Allah. Maksudnya apa? Ila tauhidillah, kepada syahadat persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Nah, ini ya Rasulullah SAW diperintahkan untuk bahwasanya yang pertama kali diserukan, pertama kali didakwahkan adalah ya berdakwah kepada syahadat ya, tauhidillah. Para ulama tafsir menafsirkan ad'u ila Allah, ad'u ila tauhidillah ya. Dakwah kepada tauhid ya. Ala basiratin, di atas alal ilm ya, di atas ilmu. Al basirah maksudnya di atas ilmu. Artinya berdakwah harus punya modal ya, yaitu berupa ilmu. Ana wa manittaba'ani, yaitu aku dan orang-orang yang mengikutiku. Dari mana kita tahu ya ad'u ilallah itu ditafsirkan tauhidillah? Lanjutan ayatnya ya, di sini di matan tidak dituliskan. Subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Di akhir ayat disebutkan aku bukan termasuk orang-orang yang bersyirik. Artinya apa? Ini tafsiran untuk sebelumnya ya. Ad'u ilallah, berdakwalah kepada Allah, berdakwalah kepada tauhid ya, berdakwalah kepada tauhid. Nah, di dalam ayat ini ya ada banyak kandungan ya di dalamnya. Di antaranya apa? Bahwasanya hendaknya yang didakwahkan itu adalah yang seutama-utamanya adalah ya dakwah tauhid. Karena sebagian kaum muslimin saat ini mereka memprioritaskan dakwahnya bukan dalam hal tauhid ya. Ada yang berdakwah tentang khilafah ya. Ya, mudah-mudahan kita bikin kerajaan ya, khilafah Islamiyah. Ada yang mendakwahkan siasah ya, politik ya. Buat partai politik, kemudian yang didakwahkan politik. Ada yang mendakwahkan kepada ya hizb, golongan-golongan ya, disuruh ikut organisasinya, ikut kelompoknya. Nah, dan berbagai macam lainnya kan banyak modelnya sekarang. Ya, adapun asalnya sebenarnya yang pertama didakwahkan adalah tauhid ya, yaitu apa? Ini ya, persaksian agar orang
mengucapkan kalimat syahadat. Ini juga sebenarnya pengingat buat kita semua ya. Semua diperintahkan untuk berdakwah. Tidak harus seorang ustadz, dakwah tidak harus di atas mimbar, tidak harus dengan kajian-kajian. Ya, kita bisa mulai dari skop yang paling kecil kepada keluarga kita, ya, kepada tetangga dan seterusnya. Dan sebenarnya khitab dakwah yang utama adalah ya orang-orang yang belum bersyahadat, sebenarnya seperti itu. Nanti akan disebutkan di hadis-hadis berikutnya. Meskipun zaman sekarang ini apa namanya ya, jarang ya dai yang berdakwahnya langsung ke orang-orang yang non muslim ya. Maka kita harus mencontoh seperti Dr. Zakir Naik gitu ya, Ahmad Dedat, dan mereka sasaran utamanya kepada non muslim ya, non muslim. Adapun kita sasaran utamanya kebanyakannya ke sesama muslim. Makanya bagi orang-orang yang dulunya non muslim ini sebenarnya model ya. Karena apa, dia punya histori ya. Untuk menjelaskan kepada mereka model yang sangat bagus untuk berdakwah kepada orang-orang yang belum masuk ke dalam agama Islam. Dan di dalam hadis ini ayat ini juga menyebutkan beberapa syarat amalan yang ini mencakup ke seluruh amalan ya. Qul hadhihi sabili, inilah jalanku, inilah jalannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita akan berdakwah kita harus mengikuti sunnah ya. Mengikuti sunnah ya. Kenapa? Karena syarat diterimanya amalan itu ada dua ya, semua amalan, yaitu ittiba. Yang pertama adalah mengikuti Rasulullah SAW, dan yang kedua adalah ikhlas ya. Kita ikhlaskan amal apapun itu mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertama kita lihat hadis sabili, kita harus ngikutin sunnah. Kemudian yang kedua apa? Ad'u ilallah, kita harus ikhlas ya. Ikhlaskan dakwah ini memang untuk ya Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan kedudukan, bukan untuk mendapatkan harta duniawi dan yang semisalnya. Ini dalil yang pertama ya dari ayat Al-Qur'an. Memerintahkan kita untuk berdakwah. Bahkan di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman yad'u ilallah ya. Tapi saya lupa baru kepikiran. Siapakah yang lebih baik ahsanu qaulan, yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya apa? Perkataan ucapan yang paling baik itu apa? Ucapan dakwah. Kita mengajak orang lain ya. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini yang terbaik. Kita ngajakin orang lain kepada da'a ilallah ya, kepada tauhid ini. Inilah perkataan yang terbaik ya, ahsanu qaulan. Maka ini yang sebenarnya harus kita camkan dalam diri kita. Ini bukan cuma tugasnya seorang ustadz, bukan cuma tugasnya seorang dai ya. Ini tugas kita semua ya, untuk berdakwah, untuk menyampaikan agama yang hak ini. Dan seutama-utama dakwah ya apa? Ya tauhid ya. Betul, kita harus mengajarkan akhlak. Betul, kita harus mengajarkan tata cara wudhu, tata cara sholat, fikih dan seterusnya. Tapi jangan lupakan tauhid. Karena sebagian kaum muslimin saat ini mereka meninggalkan dakwah tauhid. Kenapa? Orang-orang kalau diajari tauhid apa? Pada lari nanti, gitu ya. Kan nanti mereka dikasih tauhid pada nggak mau lagi ngaji. Dan aktualnya memang seperti itu ya. Aktualnya seperti itu. Kalau orang diajakin ayo sholat, ayo ya banyak tersenyum, atau berbuat baik pada tetangga, mereka kira nolak nggak? Insya Allah nggak ada yang nolak. Karena itu ma'ruf ya. Ya itu juga tahu, semua orang tahu itu kebaikan. Tapi orang bilang nggak boleh pakai jimat. Nah, nggak boleh, misalnya seperti itu ya. Nggak boleh berdoa di kuburan. Oh, langsung akan muncul banyak pertentangan. Dan ini sudah sunnatullah ya. Inilah dakwah seluruh para nabi. Seluruh para nabi, para rasul. Mereka yang didakwahkan pertama bang, tauhid ya. Kalau didakwahkan pertama tentang tata cara sholat, yang pertama puasa, berbuat baik pada tetangga, ini selalu para nabi nggak bakal akan ditolak ya. Rasulullah SAW tidak akan diusir kalau dia didakwahkan ini. Kenapa sampai diusir? Karena didakwahkan tauhid. Itu memerintahkan ya kaumnya itu, kaum Quraisy, untuk meninggalkan sesembahan selain Allah semuanya. Makanya sampai diusir ya. Sampai diusir. Baru setelahnya ya tahapan dakwah berikutnya. Insya Allah akan ditafsirkan di hadis
yang di bawah nih. Ya, sebenarnya banyak ya kandungannya. Insyaallah kita cukupkan. Wa Ibni Abbas, ya, dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atsa Mu'adzan ilal Yaman. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz, ya, Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Ya, jadi ini terjadi di awal-awal hijrah, ya. Masih awal-awal di kota Madinah. Ternyata Rasulullah SAW tidak langsung tinggal diam. Setelah itu apa? Mengirim utusan-utusan. Bukan cuma satu, banyak ke berbagai negeri. Salah satunya adalah Mu'adz bin Jabal ini diutus ke Yaman. Yang ke Yaman ada dua sebenarnya. Ada Mu'adz dan Abul Hasan al-Asy'ari. Tapi beda lokasi. Ya. Diutus ke Yaman. Bahkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, Rasulullah juga mengutus dai, ya, menuju Madinah, yaitu siapa? Mus'ab, ya, Mus'ab bin Umair. Ya, nanti akan disirah, mungkin akan lebih detail, ya. Diutus. Jadi memang sudah seperti itu jalannya, ya. Diutus orang ke suatu daerah untuk berdakwah. Bahkan negeri kita Indonesia menjadi negeri Muslim, menjadi negara Islam, awalnya dulu adalah ketika kekhalifahan Utsmani mengutus para utusannya untuk berdakwah di Jawa khususnya, yaitu yang kita kenal dengan apa? Wali Songo, ya. Wali Songo itu kan utusan aslinya, utusan dari khalifah untuk berdakwah. Meskipun isinya nggak cuma ulama, ya. Ada yang ulama, ada yang ahli pertanian, ada yang ahli perairan, irigasi gitu, ya. Kalau dibaca kisah-kisahnya, mereka sampai di sini kemudian berdakwah. Meskipun sebelumnya sudah ada para pedagang yang lewat kemudian berdakwah, tapi belum konsennya bukan dakwah. Kemudian diutus, kasih utusan ke negeri kita berdakwah. Cuma qadarullah, kalau orang biasa, ya, banyak dibumbui, oh ini jadi wali, ya, bisa megang petir, bisa jalan di air, gitu kan. Nah, itu kan banyak bumbunya akhirnya sampai sekarang. Padahal istilahnya bagus, ya, waktu itu berdakwah, ya. Nah, dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, mengutus Mu'adz bin Jabal, dan sebelum diutus dikasih beberapa wejangan, ya, yang akan kita pelajari. Apa nih wejangannya Rasulullah SAW kepada Mu'adz? Nah, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahlul kitab, ya. Nasara kalau yang di Yaman, kebanyakannya orang Nasrani waktu itu. Makanya di kisahnya siapa yang mau menghancurkan Ka'bah itu? Abraha, ya. Abraha itu kenapa ingin menghancurkan Ka'bah? Karena dia bikin gereja besar di Yaman, ya. Itu gereja Nasrani kan. Abraha ini bukan raja, dia seperti gubernur lah, ya. Rajanya kan Najasyi, ya, teman-teman. Nanti saya mau lebih detail, saya lupa nih. Di Abraha ini pingin dapat pujian dari atasannya, dia bikin gereja besar. Terus dia mikir gimana caranya agar orang-orang Arab kalau beribadah itu jangan ke Mekah, ke ini gereja yang baru dibuat. Akhirnya dia pingin menghancurkan Ka'bah, tapi gagal. Ya, jadi sayangnya di Yaman itu kebanyakannya orang Nasrani waktu itu. Akhirnya diutuslah Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah kepada ahlul kitab di Yaman. Falyakun, perhatikan, falyakun awwalama tad'uhum ilaihi. Perhatikan, ya. Hendaknya yang pertama-tama engkau dakwahkan kepada mereka itu apa? Syahadatu alla ilaha illallah, agar mereka bersyahadat bahwa saya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Di riwayat yang lain disebutkan agar mereka mentauhidkan Allah. Karena Nasara mereka, ya, asalnya itu tauhid, ya. Ketika zamannya Nabi Isa, ya, kemudian mereka bertauhid, kemudian dirusaklah, ya, oleh tokoh-tokoh mereka, ya, sekitar 200 atau 300 tahun setelah Masehi, ya. Dirusak oleh siapa? Ya, oleh Paulus, ya, yang tokoh yang merusak agama Nasrani, ya. Membuat perjanjian, dikumpulkan para ulamanya waktu itu, dikasih keputusan, oh ternyata Tuhan itu ada 3. Padahal sebelumnya apa? Sebelumnya bertauhid. Kemudian, ya, sekitar 300 atau 400 tahun berikutnya baru ada konsensi bahwasanya Tuhan itu ada 3. Rusaklah tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa. Tapi
berjalannya waktu masih ada sampai hari ini ya, masih ada golongan kaum orang Kristen yang mereka meyakini Tuhan itu cuma satu, itu masih ada ya. Cuma mereka tidak meyakini Rasul SAW, makanya mereka belum dianggap Islam. Itu masih ada sampai sekarang. Ada sektenya, saya lupa namanya. Nah, engkau akan berdatangi siapa ahlul kitab, orang-orang Nasrani. Fal yakun awwala ma yad'u ilaihim syahadatu itu tadi ya. Nah, yang pertama jawabkan itu apa? Tauhid syahadat. Ini berbeda dengan keyakinan sebagian kaum muslimin agar jangan syahadat yang diutamakan. Ya, misalnya saudara kita tadi Asy'ari ya. Itu yang dilakukan bukan syahadat, tapi apa? Nador ya. Yang pertama diperintahkan kalau orang mau Islam bukan syahadat dulu, tapi untuk nador. Dan ini tertulis di kitab-kitab mereka meskipun kebanyakannya orang malah nggak tahu. Nador itu apa? Mereka melihat alam semesta ini, kemudian dilihat dulu ini alam, panjang lah ceritanya ya. Intinya apa? Untuk meyakini dulu bahwa Tuhan itu ada. Ya. Meyakini bahwasanya Tuhan itu ada. Ada lampu semuanya? Pak, rumah dulu Pak. Oh iya. Nah, semua ya. Apakah ada diskon 50% nih? Jadinya dipotong sekarang. Belum. Udah ada yang coba? Belum. Ada ya. Iya. Potong. Jadi kemudian Mas tunggu kira ya. Nomor sama. Cuma ketahuannya di nambah 2 kali lipat itu ya. Oh ya. Untuk 100 beli 200. Secara kalian kan berarti 100 kan 63 tambahan 3 jadi 126 itu. Pasti. Oke, kita lanjut. Kemudian lanjut ya, fa inhum ata'u kalidalik, apabila mereka mentaatimu. Oh, ada senter. Ini senter teman, ini senter ini. Nah, siapa enggak? Ya. Ya. Fa inhum ata'u kalidalik, apabila mereka mentaatimu dalam hal itu, artinya apa? Mereka mau bertauhid. Apabila mereka sudah mau bertauhid, baru diajarkan berikutnya. Apa itu? Fa'alimhum annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka sudah mau bertauhid, sudah mau bersyahadat, ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan salat 5 waktu ya. Allah mewajibkan salat 5 waktu. Jadi ajari tauhid baru ajari salat. Fi kulli yaumin wa lailah, di siang dan malam hari 5 kali salat. Fa'inhum ata'u kalidalik, apabila mereka mentaatimu dalam hal itu, fa'limhum annallaha aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kalau sudah mau sholat, ya tahapannya ya, ajarkan tauhid, terus ajarkan sholat. Kalau sudah mau sholat apa? Ajarkan tentang zakat ya. Fa'limhum annallaha aftarada alaihim sadaqatan. Sedekah maksudnya adalah zakat yang wajib ya. Tukhadu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka ya. Jadi ini urutannya ya. Setelah mengajarkan tauhid, kemudian ajarkan apa? Ya rukun Islam itu ya. Rukun Islam ya. Ajarkan salat, ajarkan zakat ya. Ya, alhamdulillah. Nyala lagi ya. Ajarkan salat dan ajarkan zakat. Kemudian apa proses berikutnya? Fa'inhum ata'u kalidalik, apabila mereka mentaatimu dalam hal itu, fa'iyyaka wa karaima amwalihim, berhati-hatilah dari harta-harta mereka yang paling mulia. Jadi gini kasusnya ya, ketika diambil zakatnya, itu zaman dahulu ada namanya amil ya, orang yang bertugas ngambil zakat. Nah, kalau jadi petugas ngambil zakat, misalnya zakat peternakan kan kambing banyak, jangan ambil kambing yang paling bagus ya, paling baik ya. Jangan ambil kambing yang paling baik ya. Jangan ambil onta yang paling baik nih. Iyyaka wa karaima amwalihim. Jangan diambil yang paling baik. Kenapa? Ambil yang pertengahan. Yang jelek ya bukan, yang baik bukan, pertengahan, yang standar ya ketika mengambil zakat. Jadi ini dilihat dari apa? Sisi orang yang mengambil zakat ya. Kenapa kalau diambil yang terbaik? Ini termasuk kedoliman. Wattaqi da'watal madlum.
Bertakwalah atau berhati-hatilah dari doanya orang-orang yang didolimi. Ya, ketika diambil harta yang paling baik, ini dolim termasuknya. Ya. Jadi ambil yang standar. Namun kalau dilihat dari sisi yang memberikan zakat, kalau dia mau memberikan, hendaknya pilih yang terbaik. Itu ya, dari dua kacamata ya. Kalau dari sisi orang yang memberikan zakat, dia hendaknya berikan yang terbaik. Ya. Tapi kalau dari orang yang ngambil zakat, kalau dia suruh mau ngambil, jangan milih yang terbaik gitu. Itu maksudnya ya. Kenapa? Karena yang terbaik itu bisa jadi misalnya kalau binatang ternak itu kesayangannya gitu ya. Dan seterusnya. Jangan ambil yang itu, ambil yang biasa aja. Berhati-hatilah kepada doa orang yang didolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena dakwahnya atau doanya orang-orang yang didolimi itu tidak ada antara dia dan Allah hijab, tidak ada pembatas. Langsung dikabulkan ya. Itu yang lagi dibahas di kajian ayat bagi sama Ustadz Syafi'i ya. Abdurrahman As-Syafi'i ya, doa ulai turut salah satunya ini doa yang tak tertolak, yaitu doanya orang yang dizalimi, doanya orang yang dizalimi. Maka di dalam ayat ini ya ditegaskan bahwasanya yang pertama kali didakwahkan adalah tauhid ya, la ilaha illallah. Nah, bukan apa? Bukan akhlak dulu, bukan sholat dulu. Nah, ini yang jadi prioritas. Namun tentu saja ya harus dengan cara yang baik ya, harus dengan cara yang baik ya. Di dalam Al-Qur'an tadi kan waman ahsanu qaulan, perkataan yang terbaik itu adalah apa? Dakwah. Tapi dalam Al-Qur'an juga banyak lafaz-lafaz tentang qaulan ya. Qaulan layyina, berkatalah yang lembut. Qaulan sadida, perkataan yang lurus yang jujur. Qaulan baligho, berkatalah yang sampai meresap ke dalam dada ya. Ada 9 lafaz ya dalam Al-Qur'an. Qaulan, perkataan. Kalau beri ucap itu seperti apa? Berdakwah itu seperti apa? Ya. Jadi tidak asal jeplak ya. Ini juga menjadi PR sebagian saudara kita yang baru ngaji ya, kemudian bersemangat untuk berdakwah, kadang serampangan gitu ya, kadang serampangan ya. Artinya apa? Kalau ada kesalahan langsung nggak boleh kasar ya. Ini yang kadang bikin orang lari dari dakwah ya. Tetap harus dengan cara yang baik. Nah, kenapa? Karena kita harus pahami bahwasanya kebanyakannya orang yang kita dakwahi itu sebenarnya mereka sudah bersyahadat kan gitu sebenarnya ya. Cuma mungkin masih ada kesalahan beberapa hal dari sisi tauhid yang perlu dikoreksi. Maka tidak harus langsung menyerang kesalahannya ya, harus dengan cara yang baik agar tercapailah tujuan dari dakwah tauhid itu sendiri. Nah, kalau misalkan syahadat yang benar-benar itu original dari Nabi kita Muhammad SAW, itu sebenarnya kan kalau misalkan di saya dulu di NU itu kan sebenarnya beda dengan yang gimana saya mau kalau di kemarin waktu saya lihat di Khalid sampai itu kan gimana di Khalid di Ustaz Khalid ya. Lafaznya itu kan kayak apa namanya punya standar sendiri gitu. Gimana coba? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya. Sebenarnya kalau misalkan dari Nabi Muhammad sendiri gimana? Oh ya. Nah, jadi gini ya, lafaz tauhid aslinya itu kan lafaz syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu aslinya yang kita dengar kalau adzan lah gitu ya. Itu yang aslinya. Namun ketika orang yang bersyahadat masih punya keyakinan yang keliru, boleh ditambahin. Seperti dalam hadis, kalau orang Nasrani kan dia meyakini apa? Nabi Isa adalah anak Allah gitu kan. Maka syahadatnya boleh tambahin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna Isa Rasulullah ditambahin. Agar meyakini Nabi Isa itu apa? Utusan. Jadi adanya penambahan itu tergantung kondisi ya, orang yang lagi masuk Islam nih. Yang masuk Islam orang Nasrani. Mereka punya keyakinan itu, maka dibantah dengan ditambahin bahwasanya Nabi Isa adalah Rasulullah. Atau misalnya orang yang bersyahadat yang sebelumnya dia hulu ya. Hulu itu berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Kalau berdoa kepada Rasul ya. Pokoknya berdoanya langsung kemudian berlebihan pokoknya lah. Kalau misalnya dia mau bersyahadat boleh ditambahin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwasanya dia itu hamba sebenarnya. Jangan berlebihan, tapi dia rasul. Boleh seperti itu. Ya. Atau yaitu saya
baru teringat dua ya. Mungkin ada yang lain ya. Itu saya juga pernah ada yang bertanya dan saya lupa di kajian siapa itu berkaitan itu. Jadi ketika bersyahadat kepada orang boleh ditambahin lafalnya selama lafal yang pokok masih ada ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini pokoknya kan. Nah, adanya tambahan-tambahan boleh sesuai dengan orang yang mau bersyahadat. Kalau dia punya keyakinan ditambahin ya, ditambahin seperti itu agar untuk memastikan bahwa keyakinannya itu hilang. Gitu. Kalau yang di NU seperti apa sih? Kalau yang di NU seperti apa? Emang ada bedanya? Ya, standarnya begitu. Standarnya kalau tadi. misalkan Oh, gitu. Cina kan ada ininya loh, beda Oh, bahasanya. sebenarnya sama ya, sebenarnya sama. Kalau ada beda itu ini dan kalau misalkan pun apa namanya dari segi maknanya berarti ya. Untuk mengangkat, kalau dia masih punya keyakinan yang lama harus diangkat dulu ya, dihilangkan dulu. Caranya dengan dia berikrar gitu. Boleh. Artinya syahadat asli ya itu yang kita dengar ya. Yang kita dengar ketika adalah ya, itu standarnya seperti itu. Kalau tambahan-tambahannya sesuai dengan kondisi yang orang yang mau masuk Islamnya. Maksudnya kata-kata makna yang awal itu disandarkan gitu ya. Yang kalau misalkan ada Nasrani. Ya Isa, iya, ditambahin lagi gitu. Disandarkan. Iya. Nah. Sebagaimana, namun ada juga syahadat yang rusak ya. Misalnya syahadatnya orang Syiah. Mereka ditambahin belakangnya apa? Wasyhadu anna Ali Rasulullah. Itu rusak. Pak. Ada juga tambahan yang bikin rusak. Contohnya syahadatnya orang Syiah. Ya. Adapun syahadat kalau tambahan Isa Rasulullah betul, Abduhu Rasulullah betul ya itu tambahannya betul. Nah. Satu hadis lagi insyaallah. Ya. Walahuma dan dari keduanya yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Kalau yang di atas tadi hadisnya riwayat Imam Bukhari. An Sahal bin Sa'ad ya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mulia. Dia juga orang Ansar ya, penduduk Madinah. Ini dia meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda ketika terjadi perang Khaibar ya. Terjadi perang Khaibar. Perang Khaibar ini perang yang terjadi sekitar tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah ya. Artinya sudah agak lama dari Hijrah ya. Sekitar tahun ke-6 atau 7 Hijriah. Dan yang Khaibar ini adalah tempat benteng ya, suatu benteng. Bentengnya ada 3 lapis ya. Artinya di sini tempat perlindungannya orang Yahudi. Orang Yahudi Madinah dulunya setelah Nabi SAW datang Madinah bikin perjanjian ya, perjanjian damai. Ternyata mereka melanggarnya ya, melanggar perjanjian itu ya. Ada yang karena mengganggu seorang wanita muslimah, bahkan ada yang sampai membunuh kaum muslimin, diusirlah mereka ya. Mereka diusir bikin benteng di Khaibar. Nah, ternyata sudah bikin benteng itu masih bikin masalah. Ini punya sejarah ya, orang Yahudi dari dulu memang bikin masalah sampai hari ini ya, sampai hari ini. Memang hobinya bikin masalah. Nah, akhirnya apa? Diperangilah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak mudah karena pakai benteng ya. Menyerang benteng lebih susah. Nah, kenapa? Mereka punya pelindungan. Bentengnya 3 lapis lagi. Diserang masih ada lapisan kedua. Ternyata tidak mudah. Dan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Yaftahullahu ala yadihi. Sungguh aku akan berikan bendera besok. Jadi di zaman itu sampai zaman ini ya, bendera itu adalah lambang ya. Jadi kalau lagi perang, bendera nggak boleh jatuh ya. Bendera nggak boleh jatuh. Kalau sampai jatuh berarti akan menjatuhkan mental pasukannya ya. Bendera ya, yang megang siapa? Komandannya. Nah, jadi komandan perang zaman dahulu bukan di belakang meja ya. Kalau zaman sekarang perang kan di belakang meja, ngasih komando ya. Komando udah di depan ya. Makanya di kisah jangan melebar lagi ya. Jadi apa namanya? Ketika perang Khaibar ini apa namanya? Benderanya mau dikasih nih. Sebelumnya sudah ada komandan, wah kalah mundur. Sudah beberapa kali ya, beberapa kali percobaan kalah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, besok ini bendera mau dikasih ke laki-laki yuhibbullah wa rasulah. Laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Nah, ini luar biasa kan? Dia mencintai Allah dan Rasulnya mencintai dia.
bukan cinta yang berbalas ya, ini cinta yang berbalas berarti ya. Yaftahullahu ala yadayhi, dan Allah akan memenangkan perangan ini dengan tangannya. Nah, dan ini berkaitan dengan royah ya. Makanya kalau sekarang kita Indonesia yang merdeka, dulunya juga punya royah ya kan. Yang berperang siapa dahulu? Ya, kan kebanyakannya ulama ya, kaum muslimin kan. Kemudian berperang, yang dilawan siapa? Orang kafir kan, orang kafir. Itu juga mereka berjihad insya Allah yang dibawa royah yang sekarang ini ya, yang merah putih itu. Makanya ketika terjadi khilaf ya tentang hormat kepada bendera dan yang lain-lain, penghormatan berbeda, insya Allah pendapat yang insya Allah mendekati kebenaran, ya bendera itu hanya sebagai lambang, sebagaimana dari zaman dahulu kayak gitu. Semua negara punya, semua kerajaan punya, sebagai lambang saja, bukan sebagai tauhid, bukan sebagai sembahan selain Allah, sebagai lambang negara saja. Kenapa kalau itu sampai jatuh, jatuhlah muruah negara itu, ya, kehormatan negaranya jatuh gitu ya. Nah, fabatan nasu yadukuna lailatahum. Kemudian para sahabat ini pun bermalam, mereka apa ya, harap-harap cemas gitu ya, saling ngobrol, menebak-nebak siapa ini kira-kira yang mau dikasih bendera ya. Ayyuhum yu'taha, siapa nih yang mau dikasih. Bahkan diriwayatkan Umar bin Khattab berkata, nggak pernah selama hidupnya aku mengharapkan jabatan itu ya, kepemimpinan selain pas perang Khaibar ini ya. Karena janjinya apa? Ini orangnya dicintai Allah dan Rasulnya ya. Semua sahabat pingin nih, harap-harap cemas siapa nih kira-kira yang mau dikasih ya. Semua pingin. Falamma asbahu, tatkala sudah subuh ya, di waktu pagi, qadau ala Rasulillah SAW. Para sahabat pun bersegera ngumpul ya di hadapan Rasulullah SAW, ingin lihat, berharap-harap agar semuanya pingin saya yang dikasih bendera ini ya. Ternyata apa? Ya. Kulluhum yarju ayu toha. Semuanya pingin dikasih ya. Faqala aina Ali bin Abi Thalib. Malah yang dicari yang enggak ada. Manakah Ali bin Abi Thalib? Faqila huwa yashtaki ainaihi. Dia lagi sakit mata. Nah, yang dicari malah yang enggak ada. Ini juga faedah ya. Kalau namanya rezeki itu enggak bakal kemana ya. Enggak usah ngoyo-ngoyo, enggak usah rebutan ya. Kalau dari rezekinya itu, kalau dari rezeki tenang aja itu. Walaupun kita enggak hadir, itu dari rezeki kita nanti sampai juga ya. Tenang aja. Salah. Mati-mati itu salah nih. Ya. Tapi bukan juga berpangku tangan ya, di rumah aja lah. Rezeki nggak kemana-mana. Nggak gitu juga ya. Setelah berusaha, apa namanya, tenang aja. Ya. Sudah ada bagiannya masing-masing. Contohnya ini, Ali bin Abi Thalib nggak hadir pas mau dikasih bendera nih. Lagi sakit matanya. Ternyata malah dicari ya, malah dicari. Farsalu ilai, kemudian dikirim utusan untuk memanggil Ali untuk datang. Fa'utiyabi, kemudian Ali pun datang. Fabasaqa fi ainaihi, kemudian Rasulullah SAW pun meludah ya di matanya. Maunya dikasih diusap dengan apa, dikasih ludah yang bercampur dengan udara ya, ditiup ya dengan ludah. Tapi jangan ditiru ya, ini mukjizat ya. Kalau ada orang sakit, wah sini tak ludah. Nggak sembuh tambah parah ya. Nggak sembuh, begitu ya. Wada'alahu, kemudian didoakan ya. Kemudian diruqyah ya, diruqyah. Fabara'a, kemudian sembuh ya. Ini mukjizat ya. Kemudian langsung sembuh hatta ka'allam yakun bihi wajah, sampai enggak ada sisa-sisa sakitnya. Biasanya kalau habis sakit masih mungkin ada sisa, mungkin matanya merah gitu ya. Ini enggak ada, sembuh total langsung. Nah, ini mukjizat. Fatahur royah, kemudian bendera pun diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Baqala unfud ala rislika hatta tanzila bisa hatihim ya. Kemudian Rasulullah SAW pun menyampaikan kepada Ali bin Thalib, berjalanlah ya, berjalanlah atau majulah ya, majulah ke benteng itu Khaibar, seranglah, serbulah ya, sampai engkau dapat menundukkan mereka, sampai engkau berarti di hadapan mereka ya, sampai masuk, sampai dikuasai gitu ya. Summa da'uhum ilal Islam. Kemudian kalau sudah sampai, apa yang dilakukan pertama ini kondisinya perang loh ya, lagi perang. Setelah bisa masuk, dikuasai, apa yang dilakukan pertama? Ud'uhum ilal Islam, dakwahi mereka kepada Islam ya. Jadi inilah sejatinya peperangan yang terjadi di dalam Islam ya. Tujuannya bukan untuk
gold glory gospel gitu ya kalau yang dulu apa namanya VOC ya. Untuk nyari emas, cari harta, nyari glory kekuasaan baru gospel, baru menyebarkan apa? Enggak, kalau dalam Islam agama tok ya. Tujuannya cuma itu. Nah, tujuannya cuma agama. Kita lihat nih. Dakwai mereka kepada Islam. Fa wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala bi. Ya. Kemudian kabarkan kepada mereka tentang kewajiban berupa hak Allah ya atas mereka. Berupa hak Allah itu apa? Hak Allah untuk kita mentauhidkannya ya. Suruh mereka bersyahadat ya. Perintahkan mereka untuk apa? Bersyahadat. Ya. Kalau mereka sudah bersyahadat, jadi kalau dalam peperangan Islam, proses awalnya itu nggak langsung diserang ya. Biasanya dengan surat atau dengan utusan, ajak mereka ke dalam Islam. Ya. Kalau nggak mau, kasih mereka pilihan ya. Suruh bayar jizyah ya. Suruh bayar upetinya. Kalau mereka nggak mau, baru diperangi. Ya. Prosesnya seperti itu. Kenapa suruh bayar putih? Agar mereka rendah ya, tunduk kepada Islam ya. Kenapa kok sampai proses seperti itu? Karena aktualnya kalau tidak ditundukkan, orang berdakwah nggak boleh ya. Seluruh negerinya itu yang dikuasai nggak akan boleh dimasuki oleh dakwah. Kalaulah boleh dimasuki, nggak bakal terjadi yang namanya perang. Kalau dakwah boleh masuk ya, kalau dakwah boleh masuk. Nah, maka jalan satu-satunya di zaman itu ya memang dengan perang. Kalau nggak pakai perang, dakwah nggak bisa masuk. Ya. Adapun di zaman kita sekarang, ya mungkin tidak harus dengan perang. Kenapa? Karena dakwah bisa masuk lewat pintu yang begitu banyak ya. Nggak bisa masuk dengan langsung, masih ada dunia maya dan yang lainnya. Jadi metodenya zaman sekarang mungkin lebih. Kalau zaman itu nggak ada pilihan lain memang. Ya. Dan di zaman itu bukan cuma Islam yang apa namanya cara dakwahnya dengan perang. Semua agama juga cara dakwahnya dengan apa? Umat Kristen dan yang lainnya juga pakai perang karena nggak ada jalan lain. Maka ini juga sanggahan apa namanya bantahan bagi orang-orang yang menganggap Islam itu agamanya yang hobinya perang. Buktinya apa? Kita lihat sirah Nabi isinya apa? Perang. Kalau kita ya di zaman itu kita harus proporsional lihat zamannya dong. Ya. Zaman itu nggak bisa ngirim orang pakai apa namanya video gitu ya. Zaman itu belum ada ya suruh bikin video reels kemudian disebar nggak bisa ya. Ya. Zaman itu memang harus pakai perang. Ya mau gimana lagi memang sudah zamannya. Kalau mau adil, lihat juga agama yang lain. Ya, negara kita juga di apa namanya agama Kristen masuk juga dengan perang kan zaman dulu ya penjajahan malah bukan perang. Nah, dasar. Maka harus adil dalam melihat. SOP-nya dulu nggak ada jalan lain. Kemudian la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Kalaulah ada satu orang ya rajulan wahidan. Satu orang yang mendapatkan hidayah karena ya, ada orang satu masuk Islam karena dakwah yang kamu lakukan, khairun laka min humrin na'am. Lebih baik bagimu dari unta merah. Ini permisalan ya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya apa? Bahwasanya ketika kita mampu menjadikan satu orang saja untuk masuk Islam, atau konteksnya mampu menjadikan satu orang aja masuk ke jalan hidayah ya. Mau ngaji, mau sholat dan semisalnya yang sebelumnya tidak mau, maka ini lebih baik daripada unta merah. Kenapa dikasih permisalan dengan unta merah? Karena pada zaman itu harta yang terbaik menurut orang Arab itu unta merah ya. Unta kan waktu itu mobilnya ya, mobil mereka apa kendaraan ya mobilnya. Kalau zaman kita sekarang ya mungkin apa mobil yang paling bagus apa nih? Masih ada yang paling keren di sekarang ya. Rolls Royce ya, Rolls Royce ngomongin banget ya. Ngomongin banget ya. Rolls Royce ya, Rolls Royce ya. Lebih baik dari Rolls Royce ya, kan? Kalau di mimpi itu kan lebih mudah dibayangkan, nah, lebih mudah dibayangkan. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itulah kita lihat apa yang ini kondisinya perang. Kalau tadi Mu'ad kan kondisinya damai ya, dakwah biasa. Kondisi perang saja, apa namanya yang pertama didakwakan adalah tauhid, syahadat bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Dan inilah yang seharusnya menjadi apa namanya prioritas utama kita dalam berdakwah. 6. Dakwah kepada Islam, dakwah kepada tauhid. Mungkin ini yang kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita besok lanjut ke tafsir tauhid ya.
Nah, penjelasan dari makna tauhid yang insya Allah akan dijelaskan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Nah, kalau misalkan untuk orang yang sudah berdakwah tapi tidak